Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Triara dengan NIM 2303200053. Saya kelas 6B Agribisnis Ekonomi Syariah, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Malikussalem. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu tentang paradigma syariah dalam ekonomi. Mungkin kalau dengar kata paradigma, kedengarannya agak berat atau terlalu teori. Padahal sebenarnya paradigma itu cuma cara pandang atau cara berpikir terhadap sesuatu. Jadi, paradigma ekonomi syariah berarti bagaimana Islam memandang kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam ekonomi biasa, kadang tujuan utamanya cuma keuntungan dan bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi dalam ekonomi syariah, cara pandangnya berbeda. Islam melihat ekonomi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal moral, keadilan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, ekonomi syariah punya dasar pemikiran yang berbeda dibanding ekonomi konvensional. Semua kegiatan ekonomi dalam Islam harus memiliki tujuan yang baik, cara yang baik, dan hasil yang juga membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam pembahasan ini kita akan membahas metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah cara metode atau pedoman yang dilakukan dalam memahami, menyusun, dan menjalankan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Jadi, ekonomi syariah tidak dibuat hanya berdasarkan pemikiran manusia atau teori ekonomi modern saja, tetapi berlandaskan syariat Islam dan bersumberkan dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Metodologi ini sangat penting karena ekonomi syariah bukan sekedar kegiatan mencari uang atau menjalankan bisnis biasa, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebagai bentuk kegiatan ekonomi dalam Islam untuk memperhatikan aturan halal dan haram, serta nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, manusia memang diberi kebebasan untuk bekerja, berdagang, membuka usaha, dan mencari keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan. Islam tidak membenarkan seseorang mencari keuntungan dengan cara menipu, memeras, mengambil hak orang lain, atau melakukan usaha yang merugikan masyarakat. Metodologi ekonomi syariah juga membantu umat Islam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern. Sekarang muncul berbagai bentuk transaksi baru seperti bisnis digital, belanja online, investasi online, e-wallet, marketplace, bahkan penggunaan kecerdasan buatan dalam bisnis. Semua perkembangan tersebut membutuhkan pedoman supaya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Karena itulah para ulama dan ahli ekonomi syariah menggunakan metodologi tertentu untuk menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Mereka akan melihat apakah transaksi tersebut halal, ada unsur riba, apakah ada penipuan, apakah ada merugikan masyarakat, dan apakah sesuai dengan tujuan syariat Islam.
Metode ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang sudah ditetapkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, sekarang banyak orang berjualan melalui media sosial seperti TikTok, TikTok Shop, Instagram, dan marketplace online. Walaupun banyak Walaupun bentuk jual belinya modern dan tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli, tetapi prinsip syariahnya tetap harus dijaga. Penjual harus tetap jujur terhadap kondisi barang, harga harus jelas, dan barang yang dijual harus halal. Contoh lain adalah penggunaan e-wallet atau dompet digital. Banyak masyarakat sekarang membayar makanan, belanja, atau transfer uang menggunakan aplikasi digital. Dalam ekonomi syariah, penggunaan teknologi seperti ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau kerugian yang dilarang dalam Islam. Selain itu, metodologi ekonomi syariah juga terlihat dalam dunia usaha. Misalnya, seorang pengusaha memilih tidak menjual produk yang merusak masyarakat walaupun keuntungan ditawarkan besar. Dia lebih memilih usaha yang halal dan bermanfaat karena sadar bahwa rezeki bukan hanya soal banyaknya uang, tetapi juga soal keberkahan. Adapun dasar metodologi ekonomi syariah yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama dalam metodologi ekonomi syariah. Semua aturan dasar mengenai kegiatan ekonomi seperti jual beli, zakat, sedekah, utang piutang, warisan, dan larangan riba berasal dari Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran bukan hanya membahas ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan bagaimana manusia mencari dan menggunakan harta. Melalui Al-Quran, manusia diajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga ada hak orang lain yang di dalamnya seperti zakat dan sedekah. Selain itu, Al-Quran juga melarang berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang merusak masyarakat seperti riba, penipuan, dan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut, para ulama memahami bahwa berdagang itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Namun dalam berdagang, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menindas orang lain atau memberikan bunga yang memberatkan. Contoh lainnya itu adalah perintah zakat dalam Al-Quran. Dari sini umat Islam diajarkan bahwa ketika memiliki harta lebih, sebagian harus diberikan kepada orang yang membutuhkan supaya kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan agar manusia tidak boros dalam menggunakan harta. Maka seseorang dianjurkan membeli sesuatu sesuai kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkan uang hanya demi gaya hidup. Yang kedua itu ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Dalam metodologi ekonomi syariah, hadis memiliki peran penting karena Rasulullah SAW memberikan banyak contoh langsung tentang bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur, amanah, dan adil.
Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah dipercaya banyak orang karena kejujurannya dalam berdagang. Dari sinilah umat Islam belajar bahwa keberhasilan dalam bisnis bukan hanya karena pintar mencari keuntungan, tetapi juga karena menjaga kepercayaan dan kejujuran. Melalui hadis, umat Islam diajarkan bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana memperlakukan pembeli dengan jujur, bagaimana membayar upah pekerja dengan adil, serta bagaimana menghindari penipuan dalam transaksi. Hadis juga mengajarkan bahwa mencari nafkah dengan cara halal adalah hal yang mulia dalam Islam. Karena itu, seseorang dianjurkan bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mencari rezeki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kan kadang ada penjual online yang sengaja menyembunyikan kekurangan barang supaya cepat laku. Misalnya barang yang dijual sebenarnya cacat atau rusak sedikit, tetapi tidak dijelaskan bagaimana kepada pembeli. Dalam ekonomi syariah, hal seperti ini tidak dibenarkan karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pedagang harus jujur kepada pembeli. Contoh lainnya itu ada misalnya nih ada seorang pedagang yang tetap menggunakan timbangan yang benar walaupun ada kesempatan untuk mengurangi sedikit demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Sikap seperti ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW tentang pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Selain itu, hadis juga mengajarkan agar pekerja diberikan upah sebelum kering keringatnya. Artinya, Islam sangat memperhatikan hak pekerja dan melarang pemilik usaha menunda pembayaran gaji tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga itu ada ijma dan qiyas. Karena zaman terus berkembang, banyak masalah ekonomi baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Maka para ulama menggunakan ijma dan qiyas untuk menentukan hukumnya agar kegiatan ekonomi modern tetap sesuai dengan syariat Islam. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah melakukan pembahasan dan kajian bersama. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki penyebab yang sama. Ijma dan qiyas sangat penting dalam metodologi ekonomi syariah karena perkembangan teknologi dan ekonomi modern terus menghadirkan bentuk transaksi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui ijma dan qiyas, umat Islam tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sekarang ada pinjaman online berbasis aplikasi digital. Walaupun bentuknya modern, tetapi kalau sistemnya memberikan bunga yang sangat tinggi dan memberikan pinjaman, maka praktik tersebut sangat disamakan dengan riba yang dilarang dalam Islam. Contoh lain adalah transaksi menggunakan e-wallet atau dompet. Pada zaman Rasulullah tentu belum ada aplikasi pembayaran digital. Maka para ulama melakukan kajian untuk menentukan hukumnya. Selama penggunaannya tidak mengandung penipuan, riba atau transaksi haram, maka penggunaan e-wallet diperbolehkan. Selain itu, sekarang ini kan juga banyak investasi online yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Para ulama kemudian mengkaji apakah investasi ini benar-benar memiliki usaha yang nyata atau hanya bentuk penipuan dan hanya spekulasi. Kalau tidak jelas sistem usahanya dan hanya mengandalkan perekrutan anggota baru, maka investasi seperti itu dianggap tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Adapun tujuan metodologi ekonomi syariah bertujuan supaya seluruh kegiatan ekonomi manusia tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam walaupun zaman terus berubah dan teknologi semakin berkembang. Selain itu, metodologi ekonomi syariah juga bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi, menghindari penipuan dan kecurangan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak manusia,
dan menjaga keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya metodologi ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi teori agama semata, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Manusia tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis, tetapi tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, sekarang masyarakat sangat mudah dalam belanja online. Dengan adanya metodologi ekonomi syariah, umat Islam diajarkan tetap berhati-hati saat bertransaksi. Pembeli harus memastikan barang yang dibeli halal dan jelas, sementara penjual harus jujur dalam memberikan informasi produk. Contoh lainnya itu adalah perkembangan investasi digital. Banyak orang tertarik berinvestasi karena ingin mendapatkan keuntungan yang cepat. Tapi, metodologi ekonomi syariah mengajarkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dan tetap memastikan bahwa investasi tersebut jelas, halal, dan tidak mengandung penipuan. Selain itu, dalam dunia kerja, metodologi ekonomi syariah juga mengajarkan agar hubungan antara pemilik usaha dan pekerja berjalan secara adil. Pemilik usaha harus memberikan hak pekerja dengan layak, sedangkan pekerja juga harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu kedua, rancang bangun ekonomi syariah. Pengertian rancang bangun ekonomi syariah adalah gambaran, susunan, atau sistem bagaimana ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Jadi, di dalam ekonomi syariah terdapat aturan, tujuan, prinsip, lembaga, dan cara kerja yang semuanya saling berhubungan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Rancang bangun ekonomi syariah tidak hanya membahas bagaimana manusia mendapatkan keuntungan atau menjadi kaya, tetapi juga bagaimana cara memperoleh harta dengan halal, bagaimana menggunakan harta secara baik, dan bagaimana harta tersebut bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau ekonomi konvensional biasanya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan sebesar-besarnya, maka ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas. Ekonomi syariah ingin menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Artinya, manusia boleh mencari kekayaan dan menikmati hasil usaha, tetapi tetap harus menjaga nilai agama, moral, dan kepedulian sosial. Rancang bangun ekonomi syariah juga menempatkan manusia bukan hanya sebagai mencari keuntungan, tetapi sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Karena itulah, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan rasa peduli terhadap masyarakat sekitar. Dalam ekonomi syariah, kekayaan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki seseorang, seperti zakat, sedekah, dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak mengajarkan sifat serakah atau hanya mementingkan diri sendiri. Rancang bangun ekonomi syariah juga dibentuk supaya tercipta ekonomi yang rancang bangun ekonomi syariah juga dibentuk supaya tercipta kehidupan ekonomi yang adil, tidak merugikan masyarakat, bebas dari penipuan, tidak mengandung riba, dan mampu menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa semua kegiatan ekonomi harus memiliki nilai ibadah. Jadi, bekerja, berdagang, membuka usaha, dan mencari rezeki bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang pengusaha yang memiliki usaha cukup besar. Dalam ekonomi biasa, mungkin seseorang hanya fokus bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi dalam ekonomi syariah, pengusaha tersebut juga harus memikirkan apakah usahanya memberikan manfaat bagi masyarakat atau apakah pekerjanya diperlakukan dengan baik dan apakah keuntungan yang diperoleh berasal dari cara yang jelas. Contoh nih, ada seorang yang memiliki penghasilan besar, lalu menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat kurang mampu, memberikan sedekah, atau memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kekayaan dalam ekonomi syariah tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, dalam ekonomi syariah, seseorang tidak boleh mengembangkan usaha dengan cara yang merusak masyarakat, seperti usaha perjudian, penipuan, atau usaha yang merugikan lingkungan. Jadi, keuntungan harus tetap diperoleh dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip dalam merancang bangun usaha syariah, yang pertama itu tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa semua yang ada di dalam di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanyalah makhluk yang diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Dalam ekonomi syariah, prinsip tauhid menjadi dasar utama karena semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan semua hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa harta bukan milik mutlak manusia. Semua rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak boleh sombong, serakah, atau menggunakan hartanya untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Karena itulah ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menggunakan harta secara bijak. Manusia juga dianjurkan bersyukur atas rezeki yang diperoleh dan tidak melupakan kewajibannya kepada Allah, kepada orang lain karena seperti zakat dan sedekah. Prinsip tauhid juga membuat manusia sadar bahwa keberhasilan dalam usaha bukan hanya karena kemampuan dirinya sendiri, tetapi juga karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seseorang akan lebih rendah hati dan tidak merasa paling hebat ketika sukses dalam bisnis atau bekerja. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, ada seseorang yang berhasil membangun usaha besar dan memiliki penghasilan tinggi. Dalam ekonomi syariah, dia tidak boleh merasa bahwa semua keberhasilannya murni karena dirinya sendiri. Dia harus sadar bahwa semua rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hak orang lain di dalam hartanya. Karena kemampuan prinsip tauhid, orang tersebut kemudian rajin bersedekah, membantu masyarakat sekitar, dan menggunakan usahanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia juga tidak menggunakan kekayaannya untuk merugikan orang lain atau hidup dengan kesombongannya. Contoh lainnya ini, misal ada seorang pedagang tetap jujur dalam berdagang walaupun ada kesempatan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Dia memilih menjaga kejujuran karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang dilakukan manusia. Selanjutnya yang kedua ada keadilan. Keadilan menjadi salah satu dasar paling penting dalam rancang bangun ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekedar memberi hak kepada seseorang, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, ditindas, atau diperlakukan secara tidak manusiawi dalam kegiatan ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki hak yang harus dihormati. Karena itu, kegiatan ekonomi harus dijalankan secara adil,
jujur dan penuh dengan tanggung jawab, baik untuk penjual, pembeli, pekerja, pemilik usaha maupun masyarakat umum harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan haknya masing-masing secara layak. Dalam ekonomi syariah, keadilan berarti tidak mengambil hak orang lain, tidak memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi, tidak menipu dalam transaksi, dan tidak memperlakukan orang lain secara semena-mena. Islam juga melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan seperti riba, penipuan, monopoli, pengurangan timbangan, korupsi, penimbunan barang, dan eksploitasi pekerja. Semua larangan tersebut bertujuan supaya kehidupan ekonomi masyarakat berjalan dengan sehat dan seimbang. Kalau ketidakadilan dibiarkan, maka yang kuat akan semakin berkuasa, sedangkan masyarakat yang kecil semakin tindas. Keadilan dalam ekonomi syariah juga berarti seseorang tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dengan cara memanfaatkan kondisi masyarakat. Misalnya nih, ketika harga kebutuhan pokok naik atau barang sedang langka, seseorang tidak boleh menaikkan harga terlalu tinggi hanya demi keuntungan besar, karena hal itu dapat menyusahkan banyak orang. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan hak pekerja. Dalam ekonomi syariah, pekerja bukan hanya dianggap alat untuk mencari keuntungan, tetapi manusia yang harus dihargai dan diperlakukan dengan baik. Karena itu, pemilik usaha wajib memberikan upah yang layak, tidak menunda pembayaran gaji, dan tidak memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan secara berlebihan. Prinsip keadilan juga berlaku dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Penjual harus jujur mengenai kualitas barang, dan pembeli juga harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan begitu, transaksi berjalan secara sehat dan sangat menguntungkan. Keadilan dalam ekonomi syariah bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, tetapi lebih kepada bagaimana setiap orang mendapatkan haknya dengan layak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya prinsip keadilan, hubungan ekonomi dalam masyarakat akan menjadi lebih baik karena semua pihak merasa dihargai, diperlakukan secara manusiawi, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang pemilik usaha memiliki beberapa karyawan. Dalam ekonomi syariah, pemilik usaha harus memberikan gaji yang layak sesuai pekerjaan yang dilakukan, tidak menunda pembayaran upah, dan memperlakukan pekerja dengan baik. Kalau pekerja dipaksa bekerja terus terlalu berat tanpa hak yang jelas, atau diberikan gaji yang sangat kecil, sementara pemilik usaha mendapatkan keuntungan yang besar, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Contoh lainnya nih, ada pedagang yang menggunakan timbangan yang secara jujur saat menjual barang di pasar. Walaupun mungkin ada keuntungan yang bisa dia dapat sedikit lebih kecil, tapi dia lebih memilih berlaku adil kepada pembeli karena tidak ingin mengambil hak orang lain. Selain itu, ketika harga kebutuhan pokok naik, pedagang juga tidak boleh sengaja menaikkan harga yang terlalu tinggi hanya demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena itu akan dapat menyusahkan dan merugikan masyarakat. Contoh lainnya nih, misal ada seorang penjual online menjelaskan bagaimana kondisi barang dengan jujur kepada pembeli. Kalau ada yang cacat atau kekurangan pada barang, maka hal tersebut harus dijelaskan supaya pembeli tidak merasa tertipu atau rugi karena hal yang sudah dijelaskan oleh penjual itu. Jadi dalam dunia kerja juga sering ditemukan ketidakadilan
seperti pilih kasih, pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas, atau pekerja yang tidak diberikan hak istirahat yang cukup. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan hak orang lain. Selain itu, keadilan juga terlihat ketika seseorang tidak memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Misalnya nih, ada orang yang sedang sangat membutuhkan uang, lalu dia diberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk bentuk ketidakadilan karena mereka mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Dengan menerapkan prinsip keadilan, hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi akan menjadi lebih harmonis, saling menghargai, dan tidak menimbulkan permusuhan ataupun penindasan. Adapun selanjutnya yaitu keseimbangan. Ekonomi syariah mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan manusia. Artinya, manusia harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, serta antara mencari keuntungan dan menjaga nilai moral. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya, sukses, atau memiliki banyak harta. Tapi manusia juga tidak boleh terlalu fokus mengejar dunia sampai melupakan ibadah, keluarga, kesehatan, dan kepedulian terhadap sesama tetangga, sesama sahabat. Dalam ekonomi syariah, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang. Manusia dianjurkan bekerja keras, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Prinsip keseimbangan juga mengajarkan bahwa harta harus digunakan secara bijak, jangan terlalu boros dan menghamburkan uang hanya demi gaya hidup yang mewah, yang hedon, atau untuk pamer, atau kesenangan sesaat. Tetapi jangan juga terlalu pelit sampai tidak mau membantu orang lain. Islam juga mengajarkan nih bahwa manusia boleh kok menikmati rezeki yang dimiliki, membeli barang yang diinginkan, dan hidup nyaman. Namun, semua itu harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga berarti manusia harus mampu mengatur waktu dan prioritas hidup dengan baik. Jangan sampai pekerjaan membuat seseorang lupa ibadah, melupakan keluarga, atau bahkan merusak kesehatan dirinya sendiri. Selain itu, nih, ekonomi syariah juga mengajarkan kita keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Seseorang boleh mencari keuntungan pribadi, tetapi tetap harus peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar dan tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Prinsip keseimbangan ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih teratur, tenang, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Adapun contoh lain, misalnya seseorang memiliki penghasilan besar, tapi seluruh uangnya hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup dan kesenangan pribadi tanpa peduli kepada orang lain. Dalam ekonomi syariah, sikap seperti ini tidak dianjurkan karena manusia juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Sebaliknya, orang yang mampu mengatur waktunya antara bekerja, ibadah, keluarga, dan membantu sesama dianggap lebih mencerminkan prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah. Selain itu, keseimbangan juga terlihat dalam penggunaan harta. Misalnya, seseorang membeli
Misalnya, seseorang membeli kebutuhan sesuai kemampuan dan tidak memaksakan diri membeli barang mahal hanya demi mengikuti tren atau gengsi. Contoh lainnya adalah ketika seseorang memiliki penghasilan lebih, lalu sebagian digunakan untuk kebutuhan keluarga, sebagian ditabung, dan sebagian lagi disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Hal seperti ini menunjukkan penggunaan harta yang seimbang dan bijaksana. Dalam dunia usaha, keseimbangan juga terlihat ketika pengusaha tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan dampak usahanya terhadap lingkungan, bukan hanya fokus mencari keuntungan sendiri atau semata. Selain itu, keseimbangan juga penting dalam konsumsi makanan dan gaya hidup. Islam mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, dan tidak membuang-buang makanan atau barang yang masih bisa digunakan. Dengan adanya prinsip keseimbangan, manusia dapat menjalani kehidupan ekonomi secara lebih baik, teratur, dan penuh ketenangan tanpa melupakan nilai agama maupun tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Selanjutnya, ada kebebasan dan bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja, berdagang, membuka usaha, dan mencari rezeki sesuai kemampuan masing-masing. Setiap orang bebas memilih pekerjaan atau usaha yang diinginkan. Namun, dalam ekonomi syariah, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan dan tanggung jawab. Artinya, manusia tidak boleh menggunakan kebebasan untuk melakukan usaha yang haram, menipu orang lain, atau merugikan masyarakat. Kebebasan dalam ekonomi syariah harus tetap berada dalam aturan halal dan haram yang sudah ditetapkan dalam Islam. Jadi, walaupun suatu usaha menghasilkan keuntungan besar, kalau usaha tersebut merusak masyarakat, maka tetap tidak diperbolehkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab, moral, dan sosial. Manusia bebas berusaha, tapi tetap harus memikirkan dampaknya bagi orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, seseorang bebas membuka usaha apa saja sesuai kemampuannya. Dia bisa membuka usaha makanan, pertanian, peternakan, toko online, atau usaha jasa lainnya. Tapi dalam ekonomi syariah, seseorang tidak boleh membuka usaha perjudian, menjual narkoba, minuman keras, atau usaha penipuan, walaupun keuntungan yang didapat sangat besar. Hal ini karena usaha tersebut merusak masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh lain adalah penggunaan media sosial untuk berbisnis. Seseorang bebas berjudi secara online, tetapi tidak boleh melakukan penipuan seperti memberikan informasi palsu tentang produk hanya demi menarik pembeli. Selain itu, kebebasan yang bertanggung jawab juga memiliki Selain itu, kebebasan yang bertanggung jawab juga terlihat ketika seseorang pengusaha menjaga kualitas barang yang dijual walaupun ada kesempatan mengurangi kualitas demi keuntungan lebih besar. Dia tetap bertanggung jawab terhadap produk yang diberikan kepada masyarakat. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah ingin menciptakan kebebasan ekonomi yang tetap menjaga moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada paradigma ekonomi syariah. Pengertiannya, paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang Islam dalam melihat dan menjalankan kegiatan ekonomi manusia. Dalam paradigma ini, ekonomi tidak hanya dianggap sebagai aktivitas mencari uang, mencari keuntungan, atau memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga dipandang sebagai
bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia termasuk bekerja, berdagang, membuka usaha dan menggunakan harta harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai agama, moral, dan tanggung jawab. Kalau dalam Islam, kalau dalam ekonomi konvensional, manusia sering dianggap sebagai makhluk yang selalu ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka dalam paradigma ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Artinya, manusia bukan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tapi juga terhadap manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus memperlihatkan halal dan haram, kejujuran, keadilan, kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial, dan keberkahan hidup. Paradigma ekonomi syariah juga memandang bahwa harta dan kekayaan bukan tujuan utama hidup manusia. Harta adalah alat untuk membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik, memenuhi kebutuhan hidup, membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya atau sukses dalam usaha, namun kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, tapi juga dari bagaimana cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jadi, seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap kondisi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, paradigma ekonomi syariah juga menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang merusak masyarakat seperti riba, perjudian, penipuan, korupsi, monopoli, dan usaha-usaha yang membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan adanya paradigma ini, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang adil, tenang, dan penuh keberkahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya ada seorang pedagang yang selalu jujur dalam berdagangnya. Walaupun keuntungan yang didapat mungkin tidak terlalu besar, tetapi dia juga menjaga kualitas barang, tidak menipu pembeli, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Dalam paradigma ekonomi syariah, sikap seperti ini lebih baik dibanding mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang didapat dengan cara curang. Contoh lainnya nih, misalnya ada seseorang yang memiliki usaha yang berkembang pesat, tapi dia tetap menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat sekitar, memberikan sedekah, atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi sekitar, untuk masyarakat, tetangga, dan masyarakat lainnya. Selain itu, paradigma ekonomi syariah juga terlihat ketika seseorang menolak melakukan usaha yang haram, walaupun keuntungan yang ditawarkan sangat besar. Misalnya, menolak usaha perjudian atau penipuan karena sadar bahwa keberhasilan yang baik harus diperoleh dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karakter paradigma ekonomi syariah. Yang pertama itu ada ekonomi sebagai bagian dari ibadah.
Baiklah, selanjutnya ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang Islam dalam melihat dan menjalankan kegiatan ekonomi manusia. Dalam paradigma ini, ekonomi tidak hanya dianggap sebagai aktivitas mencari uang, mencari keuntungan, atau memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk bekerja, berdagang, membuka usaha, dan menggunakan harta, tidak harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai agama, moral, dan tanggung jawab manusia dan tanggung jawab sosial. Kalau dalam ekonomi konvensional, manusia sering dianggap sebagai makhluk yang selalu ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka dalam paradigma ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, spiritual. Artinya manusia bukan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tapi juga terhadap masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus memperhatikan halal dan haram, kejujuran, keadilan, kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial, dan keberkahan hidup. Paradigma ekonomi syariah juga dipandang bahwa harta dan kekayaan bukan tujuan utama hidup manusia. Harta hanyalah alat untuk membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik, memenuhi kebutuhan manusia, membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya atau sukses dalam usaha. Namun, kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jadi seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap kondisi orang lain. Selain itu, paradigma ekonomi syariah menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang merusak masyarakat seperti riba, perjudian, penipuan, korupsi, monopoli, dan usaha-usaha yang membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan adanya paradigma ini, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang adil, tenang, dan penuh keberkahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang pedagang yang selalu jujur dalam berdagang, walaupun keuntungan yang didapat mungkin tidak terlalu besar, tetapi dia tetap menjaga kualitas barang, tidak menipu pembeli, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Dalam paradigma ekonomi syariah, sikap seperti ini lebih baik dibanding mendapatkan keuntungan besar dengan cara curang. Contoh lain misalnya, seseorang memiliki usaha yang berkembang pesat, namun dia tetap menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat sekitar, memberi sedekah, atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, paradigma ekonomi syariah juga melihat ketika seseorang menolak melakukan usaha yang haram, walaupun keuntungan yang ditawarkan sangat besar. Misalnya menolak usaha perjudian atau penipuan, karena sadar bahwa keberhasilan yang baik harus diperoleh dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada karakteristik paradigma ekonomi syariah. Yang pertama itu ada ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Salah satu karakter utama paradigma ekonomi syariah adalah memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Dalam Islam, bekerja mencari
Bekerja dan mencari nafkah bukan hanya dianggap sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga bisa menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Islam mengajarkan bahwa mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah suatu yang mulia. Karena itu, seseorang dianjurkan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam paradigma ekonomi syariah, ibadah tidak hanya sebatas pada sholat, puasa, atau membaca Al-Quran saja. Kegiatan seperti berdagang dengan jujur, membantu pelanggan dengan baik, membayar gaji pekerja dengan tepat waktu, dan menjalankan usaha secara halal juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam mencari rezeki karena dia sadar bahwa semua pekerjaannya hanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, dan menggunakan hasil usahanya untuk menafkahi keluarga termasuk sedang menjalankan ibadah. Contoh lain misalnya, seorang petani yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun pekerjaannya sederhana, tetapi karena memikirkan dengan niat baik dan cara yang halal, maka pekerjaan tersebut memiliki nilai ibadah dalam Islam. Selain itu, seorang pegawai yang bekerja dengan jujur dan tidak melakukan korupsi juga termasuk menjalankan nilai ekonomi syariah dengan menjaga amanah dalam pekerjaannya. Selanjutnya, yaitu mengutamakan keberkahan. Karakteristik lain dalam paradigma ekonomi syariah adalah lebih mengutamakan keberkahan dibanding sekedar keuntungan besar. Dalam Islam, keberkahan dianggap lebih penting daripada kebanyakan harta. Keberkahan berarti kebaikan yang membawa ketenangan, manfaat, dan kebahagiaan dalam hidup. Karena itu, ekonomi syariah mengajarkan bahwa rezeki yang halal dan diperoleh dengan cara yang baik akan membawa kehidupan yang lebih tenang dan bermanfaat. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh melalui penipuan, riba, atau usaha haram mungkin terlihat besar, tetapi juga tidak membawa ketenangan hidup dan justru menimbulkan masalah. Paradigma ini mengajarkan manusia untuk tidak terlalu terobsesi mengejar kekayaan tanpa memperdulikan halal dan haram, karena dalam Islam, keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya uang, tetapi juga dari ketenangan dan manfaat yang dirasakan. Contoh kehidupan sehari-harinya itu kadang ada usaha kecil, tetapi hidup pemiliknya ini tenang, keluarganya harmonis, dan rezekinya selalu terasa cukup. Hal ini sering dikaitkan dengan keberkahan karena usaha dijalankan dengan jujur dan halal. Sebaliknya, ada juga usaha besar dengan keuntungan sangat banyak, tetapi hidup pemiliknya penuh masalah karena usahanya dilakukan dengan cara yang tidak baik, seperti penipuan atau mengambil hak orang lain. Contoh lain misalnya, seseorang lebih mengambil keuntungan sedikit, tetapi halal dibandingkan keuntungan besar dari usaha yang haram. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, keberkahan lebih diutamakan daripada sekadar jumlah keuntungan. Selanjutnya yaitu peduli terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah tidak mengajarkan sifat individualis atau hanya mementingkan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu dan peduli terhadap kondisi orang lain. Karena itu, dalam ekonomi syariah, seseorang tidak boleh menikmati kekayaan sendiri tanpa memperdulikan masyarakat sekitar. Ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan seperti zakat, infak, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Prinsip kebutuhan sosial ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi tidak terlalu besar dan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Ekonomi syariah juga mendorong manusia untuk menciptakan usaha yang bermanfaat bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu pekerjaan ekonomi syariah. Contoh kehidupan
dalam ekonomi, lalu masyarakat sekitar membantu bersama-sama. Hal tersebut termasuk penerapan paradigma ekonomi syariah. Contoh lain misalnya seseorang yang memiliki usaha, kemudian memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar supaya mereka memiliki penghasilan. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini sangat baik karena usaha tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga membantu kehidupan orang lain. Selain itu, saat terjadi bencana alam, banyak masyarakat yang mengumpulkan donasi dan bantuan untuk korban. Sikap saling membantu seperti ini juga mencerminkan nilai kepedulian sosial dalam ekonomi syariah. Selanjutnya ada menolak penindasan ekonomi. Paradigma ekonomi syariah sangat menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan, menindas, dan menyusahkan masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi seharusnya membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan adil, bukan justru membantu orang lain menderita demi keuntungan pribadi. Islam sangat menekankan kepentingan keadilan dalam kehidupan ekonomi. Karena itu, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan kelemahan, kesulitan, atau penderitaan orang lain. Keuntungan memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui usaha yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang harus dihormati. Tidak boleh ada pihak yang diperas, ditipu, atau diperlakukan tidak adil hanya karena memiliki kekuasaan modal atau posisi yang lebih kuat. Karena itulah ekonomi syariah melarang berbagai bentuk paradigma ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, perjudian, penipuan, korupsi, monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, ekspoliasi kerja, dan segala bentuk usaha yang membawa dampak buruk bagi masyarakat. Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Islam ingin mempercepat sistem ekonomi yang sehat, aman, dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Kalau praktik penindasan ekonomi dibiarkan, maka yang kaya akan semakin kaya, sedangkan masyarakat yang kecil akan semakin kesulitan. Misalnya dalam praktik riba, seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi justru bebani bunga yang terus bertambah. Akibatnya, orang tersebut semakin kesulitan keluar dari masalah keuangan. Karena itulah Islam melarang riba karena dianggap mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Selain itu, ekonomi syariah juga menolak penipuan dalam perdagangan. Penjual harus jujur terhadap barang yang dijual dan tidak boleh menyembunyikan kekurangan barang hanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Paradigma ekonomi syariah juga menolak monopoli dan penimbunan barang. Dalam Islam, seseorang tidak boleh menguasai barang tertentu lalu sengaja membuat barang menjadi langka, supaya harga naik dan keuntungan menjadi lebih besar. Tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat karena kebutuhan pokok menjadi sulit diperoleh. Islam juga sangat memperhatikan hak pekerja. Dalam ekonomi syariah, pekerja tidak boleh diperlakukan semena-mena atau dipaksa bekerja tanpa hak yang layak. Upah pekerja harus diberikan secara adil dan tepat waktu karena setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Selain melarang penindasan ekonomi secara langsung, paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan manusia untuk memiliki rasa peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Orang yang memiliki kelebihan harga dianjurkan membantu masyarakat yang kesulitan melalui zakat, sedekah, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Dengan adanya prinsip ini, ekonomi syariah ingin menciptakan hubungan ekonomi yang saling membantu, saling menguntungkan, dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi, kegiatan ekonomi bukan hanya tentang siapa yang paling untung, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Contoh kehidupan sehari-harinya itu misalnya sekarang banyak pinjaman online ilegal yang memberikan bunga sangat tinggi kepada masyarakat. Awalnya seseorang mungkin hanya meminjam uang dalam jumlah yang kecil, tetapi karena
Bunga dan denda yang terus bertambah, akhirnya utang menjadi sangat besar. Dalam ekonomi syariah, praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Contoh lainnya, perusahaan yang memperkerjakan karyawan terlalu berat, tetapi memberikan gaji yang tidak layak atau sering menunda pembayaran upah. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap pekerja. Paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, bukan menciptakan penderitaan atau kesulitan bagi orang lain. Karena itulah Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Contoh lainnya itu penjual yang sengaja menipu pembeli dengan memberikan informasi palsu tentang barang juga termasuk bentuk penindasan ekonomi karena mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru menciptakan kesulitan dan ketidakadilan. Kesimpulannya, dari materi yang saya berikan, mengenai paradigma syariah dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam dan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Metodologi ekonomi syariah menjadi pedoman dalam memahami dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan adanya metodologi tersebut, ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Rancang bangun ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip penting seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, manusiawi, dan tidak merugikan masyarakat. Sedangkan paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi syariah juga menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, perjudian, monopoli, dan penindasan ekonomi karena hal-hal tersebut yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, menggunakan harta secara bijak, menjaga keseimbangan hidup, serta memiliki kepedulian terhadap sesama, sehingga tujuan akhirnya bukan hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Baik, itulah yang baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai paradigma syariah dalam ekonomi syariah yang meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Dari materi tersebut, kita dapat memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang uang dan keuntungan, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya Naila Triara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.